Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Indra Alfitrotul Mutakin, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Kegiatan saya kali ini adalah diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Kawengen 02. Adapun materi yang saya sampaikan adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wijayanto, SPD SD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kawengen 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Kawengen 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi calon guru penggerak. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini selaku membawa acara diseminasi calon guru penggerak akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat yaitu acara inti diseminasi calon guru penggerak, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yunita Dian Pratiwi. Kepada Ibu Yunita Dian Pratiwi, tempat dan waktu saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Agus Wijayanto, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kawangan 2 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka yaitu mengikuti diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Indra Al-Fitratul Mutakin. Beliau adalah CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Semarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita, terutama di SD Negeri Kawangan 2, karena di tahun ini ada yang bisa terjaring untuk menjadi calon guru penggerak, yaitu di angkatan 11. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nanti saya harapkan bisa mengikuti pemaparan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Indra. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada Bapak dan Ibu yang belum masuk atau terjaring dalam guru penggerak. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu tetap semangat juang, dan yang sudah menjadi guru penggerak itu memberikan motivasi, dan yang belum tetap harus terinspirasi dan bisa mengikuti untuk angkatan-angkatan berikutnya. Yang terakhir, kami berpesan kepada Bapak dan Ibu, setelah nanti mengikuti pemaparan dari Pak Indra, mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada putra-putri kita untuk kemajuan SD kita, maka nanti bisa segera dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu, selamat untuk Pak Indra yang sudah masuk CGP Angkatan ke-11 di Kabupaten Semarang. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Wijayanto, SPD SDMSI yang telah memberikan pesan kepada kita semua. Semoga pesannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi calon guru penggerak. Kepada Bapak Indra Al-Fitratul Mutakin, SPD, saya persilakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Desi yang sudah memimpin jalannya diseminasi pada siang hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pada siang hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi-materi tentang budaya positif. Yang pertama, nama saya tentunya sudah pada kenal, Indra Al-Fitratul Mutakin, guru SD Negeri Kawangan 2, calon
guru penggerak baru calon ya. Jadi semoga menjadi guru penggerak betulan. Amin. Ya, lanjut saja Bu. Kesepakatan kita untuk mengikuti diseminasi diseminasi ya, ini contoh ya, menjadi pendengar yang baik, tapi tidak hanya ini ya, nanti menjadi audien yang baik. Audien yang baik itu ya ikut rame ikut rame gitu. Ini perlu apa tidak? Perlu ya. Ya. Ketika nanti Pak Yes, kesepakatannya nanti gimana Pak? Menjaga kondisi. Oke, menjaga kondisi. Langsung. Nggak usah, nggak apa-apa. Santai saja. Ini tuh diseminasi bukan pemaparan. Kita relax saja. Karena memang tujuan diseminasi ini itu berbagi pemahaman tentang budaya positif, bukan seperti kuliah formal gitu ya. Ya lanjut saja Bu. Lanjut saja. Next ya. Lanjut. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah apa namanya ini? Film. Sepertinya pertanyaannya.
Ya, ambil aja di bagian. Nah, itu. Ya. Terus, ya, saya ceritakan awal saja karena internetnya ini belum kondusif. Ya, bahwasanya untuk menyelesaikan suatu masalah itu harus berkepala dingin, tidak boleh menggunakan kekerasan, apalagi dengan menggunakan hukuman seperti itu. Ya, Bapak Ibu, guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ya, di sekolah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, ini yang pertama itu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol restitusi, dan 6 segitiga restitusi. Dari yang pertama sampai yang 6 ini adalah semuanya budaya positif. Jadi kalau SD kita ingin menjadi SD yang positif, ya tentunya minimal harus memahami dari ke-6 poin ini. Disiplin positif harus diterapkan. Motivasi perilaku manusianya juga harus sesuai. Keyakinan kelas harus diterapkan. Kemudian kita harus juga memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi ini harus kita dapat menjalankannya dan kita dapat menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Ya, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, lanjut. Nih, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi kalau siswa piket nyapu di kelas, itu ketika dia masih terpaku kepada sebuah paksaan atau disuruh Pak Guru misalnya, itu belum menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu motivasinya dari dirinya sendiri. Memang itu sebuah kebutuhan, bukan karena sebuah rutinitas saja, tetapi dia memang berkebutuhan. Ya, tanpa ada paksaan, mau dipuji atau tidak juga tetap melaksanakan ataupun takut dengan hukuman. Oke, lanjut. Nah, ini harusnya nanti. Ya, Bapak Ibu, dalam pelajaran Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita dengan kurikulum Merdeka, disiplin positif itu tentunya menyakup dari ini berapa ini? 6 ya. 6 nilai ini. Jadi siswa itu menjalankan disiplin positif. Yang pertama,
siswa harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Guru Agama dan Ibu Guru Agama sudah menjalankan setiap pagi juga sudah Asmaul Husna, kemudian siang juga sudah sholat zuhur berjamaah, kemudian berkebinekaan global, siswa juga mandiri, kemudian gotong royong, kemudian mereka juga bernalar kritis dan kreatif. Lanjut ya. Dari tadi yang poin 1 disiplin positif sudah paham ya? Paham ya? Oke. Yang nomor 2 adalah motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa siswa kita itu masih di poin nomor 1 ini. Sepertinya iya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa misalkan berpakaian rapi, memakai dasi, memakai topi, kalau hari Jumat jam 1 menggunakan seragam pramuka lengkap, berdasduk, itu karena nanti takut dihukum. Dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu dia pengen penghargaan, pengen nilai dari Bapak Ibu Guru. Kalau tidak melakukan sesuatu nanti takut nilainya jelek, seperti itu. Kemudian yang diharapkan untuk menjadi orang atau mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi perilaku manusia ini ketika menjalankan suatu tindakan itu biasanya itu ketiga ini yang mereka harapkan, ketiga ini. Tetapi yang lebih bagus adalah yang nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka sholat zuhur misalkan, ketika tidak sholat zuhur maka akan dihukum. Kemudian biar dipuji, rajin, biar dipuji sama Pak Guru, biar dipuji sama Ibu Guru. Biasanya seperti itu. Tetapi ketika siswa atau kita sendiri lah ya, bukan siswa, Bapak dan Ibu Guru, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mau ada orang mau dipuji, kalau waktunya sholat kewajiban ya sholat. Mau dipuji atau tidak, mau dinilai apa tidak, berangkat pagi ya berangkat pagi. Mau ada kepala sekolah atau tidak, waktunya jam 2 pulang ya jam 2. Kepala sekolahnya pergi, pulangnya jam 9. Ini contoh ya. Tetapi yang nomor 3 ini memang sulit, maka harus dibiasakan. Disiplin-disiplin itu harus dibiasakan, tentunya mulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau di sekolah mulai dari Bapak dan Ibu gurunya, kemudian barulah menjadi contoh untuk siswa-siswanya. Lanjut ya. Keyakinan kelas. Nah ini mubeng kaki ya Bu ya. Nah ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di masalah. Ya. Ini saya menerapkan di kelas 6.
menuliskan sendiri, menuliskan keyakinan mereka. Nah, biar tidak menjadi barang antik atau menjadi jimat, maka mereka diberi tanggung jawab. Saya menerapkan tanggung jawab dengan stempel. Dia membuat sabuk stempel di situ. Oke, lanjut. ya. Ya, dengan dia memberikan tinta jempolnya, maka keyakinan-keyakinan yang tumbuh dari mereka sendiri akan dia pertanggungjawabkan sendiri, seperti itu. Ini hanya trik saja. Lanjut Bu. Ya. Dan inilah keyakinan kelas 6B, yaitu berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Ini termasuk nilai religius yang mereka terapkan di kelas. Kemudian mandiri, mau ditungguin bapak ibu gurunya yang tetap belajar, mau tidak ada bapak gurunya juga tetap belajar. Harapannya maksudnya. Biasanya kan kalau budaya positif belum tumbuh itu kan ketika ada pak gurunya tenang, tetapi ketika pak gurunya ada kesibukan yang lain mungkin ya tidak akan kondusif. Kemudian mereka juga bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya, kemudian barang-barang atau fasilitas kelasnya, kemudian juga mereka menghadapkan gotong royong. Jadi tidak individu. Saya menerapkan di kelas 6B ketika hari Jumat tidak ada yang piket. Khusus hari Jumat itu menerapkan kerja bakti untuk membersihkan kelas. Jadi jadwal piketnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kemudian mereka juga peduli lingkungan. Dalam lingkungan ini kemarin saya tanya kepada siswa itu, lingkungan apa yang kamu ketahui tentang lingkungan? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Saya tambah satu lagi, yaitu lingkungan media sosial atau dunia maya. Bahwasanya lingkungan sekolah harus menerapkan sesuatu yang bagus di masyarakat yang bagus, tetapi ketika di media sosial mereka tidak menerapkan sesuatu yang bagus atau budaya positif, maka hal itu belum dikatakan sebagai keyakinannya, seperti itu. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sudah sampai siang. Yuk, breaking dulu yuk. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Miring berdiri. Oke, berdiri. Ya, ini contoh dulu. Ketika kalau seperti ini, paijo. Iya, paijo. Kalau seperti ini, coba ditirukan tangan dua Bu. Oke, saya kan pakai mic. Ini paijo. Kalau seperti ini, bukan. Kalau seperti ini di atas. Di atas. Kemudian seperti ini, menara. Menara. Kalau seperti ini, menari. Ya, nanti saya yang gerakan, Bapak Ibu yang menyanyi. Oke ya. Satu, 2, 3.
minimal menghapus dari kelelahan kita. Oke, lanjut. Ya, yang nomor 4 ini ya. Tadi 1 visi positif sudah, kemudian nomor 2 sudah, nomor 3 sudah keyakinan kelas, kemudian yang nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan. Ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu, pasti ada alasannya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan misalkan, atau melanggar peraturan misalkan. Hal itu sebenarnya tidak dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Itu dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan mencari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, itu adalah kebutuhan manusia. Lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, dia juga butuh kasih sayang, rasa diterima juga butuh. Kemudian yang nomor 3, penguasaan. Ya. Kemudian yang nomor 4, kebebasan. Yang nomor 5, kesenangan. Adakah orang yang tidak butuh dengan ini? Tidak ada. Semuanya butuh. Bertahan hidup butuh, kasih sayang juga butuh, penguasaan juga butuh, kebebasan juga butuh, kesenangan juga butuh. Lanjut. Nah, ini ada kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Ajarnya Ibu Berkah ya. Ibu Berkah kelas berapa, Bu? 2A. Ayo, ganti lali aku. Saya lupa. Bu Berkah, guru wali kelas 2A di SD Negeri Kawengan 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Berkah, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, saya ditenangan ini. Bu Berkah mengeluh karena Doni siswanya itu seringkali dia meminta bekal dari temannya dengan paksa pula. Jika Anda sebagai gurunya, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Ya. Tidak mempunyai bekal. Pak Yes, apa Pak Yes? Tidak membawa bekal jajan. Nah, Bu Berkah tidak ada pertanyaan wali kelasnya Bu Berkah. Tidak disamoni orang tuanya. Tidak dikasih uang saku. Yang ketiga, lapar. Dia lapar. Oke. Iya. Memang semua yang dilakukan siswa itu pasti dia ada alasannya. Karena dia itu karena tidak kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan tersebut. Lanjut. Ya, betul sekali Pak Yes. Alasan Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni, kok dari Tommy ya, Doni harusnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, anak lapar, tidak punya bekal, tidak punya saku, otomatis dia akan minta temannya bagaimanapun caranya, karena itu sebuah kebutuhan. Jadi kalau nanti siswanya ada yang rebut bekal dari temannya, jangan langsung dimarahi, kok kamu nakal, kamu nanti ajalnya. Mungkin saja mereka tidak dikasih bekal oleh ibunya, atau paginya tidak sarapan, seperti itu. Nah, mungkin bekalnya hilang. Iya. Lanjut, namanya survival tadi ya.
Karena dia, ini ada alasannya, karena dia merasa senang. Beda ini. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ternyata belum tentu Pak Yes, belum tentu dia tidak punya uang saku. Bisa jadi dia ingin diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakannya, wah Doni rebut uang sakuku, itu kan dia langsung kemudian wah ini diperhatikan toh. Biasanya seperti itu. Nah kadung raiso, kadung tidak bisa, itu ya semua meminta perhatian yang aneh-aneh. Dan kemudian memberitahu gurunya, memberitahu orang tuanya, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ternyata merebut makanan dari temannya itu bisa juga karena Doni kurang kasih sayang. Lanjut, ya. Kemudian alasannya juga karena temannya menjadi takut dengan dia. Nah ini ya, mungkin ada ya kelas 1, 2, 3 mungkin ada. Jadi temannya itu dia mengerti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi anak ketika jahil pada temannya itu bisa jadi saya ingin berkuasa. ingin dia apa? Ingin diperhatikan, kemudian dia ingin berkuasa. Lanjut Bu. Ya. Kemudian alasan juga karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ternyata hanya satu kasus saja harus dipandang dari berbagai sisi. Anak ini butuhnya apa sebenarnya? Nah kita sebagai seorang guru pendidik harusnya tahu dan perhatian kepada siswa akan kebutuhan siswa. Butuhnya apa? Seperti itu. Jangan diklaim ketika melakukan sesuatu hanya diambil dari satu sisi saja. Kita harus mencari sisi-sisi yang lain yang positif dulu. Lanjut Bu. Ya. Ini juga karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, misalkan ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi sama temannya itu semakin dijahili, semakin kesel, semakin lucu. Ada itu warna seperti itu. Gitu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya apa? Kesenangan. Jadi kesenangan itu tidak tertawa. Nangis kacanya ini bilang dia kadang dia nyenengke, bisa membahagiakan diri sendiri. Lanjut. Iya. Ini yang kelima yaitu posisi kontrol atau restitusi. Kita sebagai pendidik tentunya harus mengetahui lima posisi kontrol ini atau posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu guru harus paham bahwa ini sebuah kenyataan yang ada di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, masih banyak. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, ngece gitu, sering. Dan kemudian guru sebagai teman, tidak ada bedanya antara guru dan murid, tidak, tapi sebagai teman. Tadi videonya sudah, ini sama materinya. Jadi ya. Kemudian guru hanya memantau, ya, guru sebagai pemantau,
Pak Wasit. Kemudian yang harapannya dari kurikulum Merdeka, harapannya guru sebagai manajer. Tapi ini sulitnya bukan main, karena melakukan kesalahan ya rapopong, tidak apa-apa ya, saya jangan diulangi, tidak apa-apa ya, besok diulangi lagi, tidak apa-apa. Salah kayak duit. Seperti itu. Ya lanjut dulu. Iya. Maka ya ini ketika guru sering menghukum siswa, Bapak Ibu, guru sering menghukum siswa, maka hasilnya siswa akan semakin memberontak, melawan orang lain, menyalahkan orang lain, berbohong. Seperti itu. Ketika dia itu sering menerima hukuman, maka larinya akan menyalahkan orang lain. Kemudian ketika guru selalu membuat rasa bersalah siswanya, maka hasilnya nanti yang tertanam di siswa itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, seperti itu. Kemudian ketika guru sering seolah-olah menjadi teman, perilakunya sebagai teman siswanya, tidak ada jaraknya, maka dia akan ketergantungan. Misalnya ya seperti itu, ketika guru tidak ada batasannya seperti teman, seperti itu ya, unggah-ungguh atau etika siswa itu ya tidak akan tumbuh seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu guru selalu memantau siswa, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi jika tidak diawasi ya bubar, ya seperti itu. Ketika diawasi, Bapak Ibu guru ngawasi di kelas, kayak sinau, Bapak Ibunya keluar sedikit, ya bubar jalan. Kemudian manajer, ini hadapannya. Ketika Bapak Ibu guru menjadi manajer, seringkali menanamkan budaya-budaya positif, itu nantinya siswa akan pribadinya akan menguat. Ini teori, coba dipraktekkan Bapak. Mereka betul-betul nanti dibuat penelitian juga. Lanjut. Iya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini kan ya. Oke. Sudah diterapkan dulu. Iya. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi jangan diarahkan. Ada sampah misalkan, ambil langsung itu jangan. Tetapi dia ketika melakukan hal itu sadar itu loh. Bukan karena disuruh Bapak Ibu guru, tetapi ini kotor, ini harus dibersihkan. Nah, hadapannya seperti itu. Lanjut. Ya. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid bisa menjadi manajernya sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu
bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi jangan kita kemudian langsung memberikan solusi secara langsung, jangan, tetapi solusi tersebut biar dari dirinya. Kalau solusi tersebut dari dirinya, maka dia akan melaksanakan kewajibannya itu dengan enteng, seperti itu. Kemudian lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ini validasi tindakan yang salah, itu ya. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini dalam segitiga restitusi. Ketika anak bersalah ini karpe, ya, Pak Guru dan Bu Guru itu cara menindak siswa itu harus seperti ini. Harus validasi dulu, bervalidasi dulu, menstabilkan identitas dulu, kemudian baru itu menanyakan keyakinan, Mus banget ya memang. Tapi ya lanjut tuh. Ya. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses, seperti itu tadi. Ya. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu berkelahi? Pasti kamu ada alasannya. Janganlah kamu berkelahi sini, pukul usap dulu, jangan. Kamu berkelahi tadi sama teman kamu, alasannya apa? Ya biar dia menyampaikan alasannya. Jangan langsung dihadapi, jangan. Kalau guru sabar seperti itu, stop pokoknya. Dia aja sih. Lanjut. Membuat salah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa-apa. Kesalahan itu adalah sesuatu yang biasa. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu banyak salah dan dosa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemarin saya terapkan seperti itu sama siswa saya, Raffi namanya. Pas waktu membuka keran di Pancal itu loh, ditendang. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Sekarang salah tidak apa-apa, tetapi apa yang kamu perbuat besok pagi yang bagus. Ini kamu akan merencanakan kebaikan apa besok pagi? Besok pagi saya akan bersih-bersih, Pak. Bagus. Top. Jadi kesalahan itu biarkan saja. Tetapi ketika dia salah, kemudian dia nantinya ingin berbuat yang baik, tidak apa-apa. Kesalahan jangan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Begitu. Next, ya ini adalah ini karena bisa berputar, alhamdulillah. Ini waktu saya merestitusi salah satu siswa karena dia tidak memakai sepatu. Ini betulan ini. Tenang dulu. Buat pakai yang SD. Ayo.
Ternyata saya ketika mendengar suara sendiri, Julia kok kenal? Ya, jajan. Menstabilkan identitas, jadi jangan sampai tertekan. Terus kemudian ketika kamu tidak memakai sepatu di kelas, maksudnya apa? Kamu bisa punya alasan. Ini tanpa settingan ini betul ini, ya. Sepatunya di mana? Oh, di kelas. Tapi langsung kelas ya. Dan dia tidak memakai sepatu di kelas. Kamu ingat? Dan dengan kelas yang sudah disepakati selama itu. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Terus apa yang melakukan? Ya, next. Ya, seperti itu contohnya. Ketika anak tidak memakai sepatu, tidak langsung dihukum seperti video tadi ya. Nah, kemudian ini muka balik dari siswa. Saya tidak melakukan karena sudah bangga dan hubungan kelas. Tidak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak itu berbuat pelanggaran yang sudah disepakati, jangan langsung dipojokkan. Kita tanya alasannya dulu, kemudian pelanggarannya yang dia sadari apa, dan perbuatan atau kegiatan untuk mengganti yang sudah dilanggar apa, seperti itu. Kemudian ini ada contoh-contoh pertanyaan, pasti kamu mengapa melakukan hal itu, ya seperti itu. Ya lanjut tuh. Iya, saya ulangi lagi bahwasanya
Bapak Ibu guru harus menerapkan disiplin positif, kemudian memotivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian harus paham kebutuhan dasar dari manusia, tentunya siswa, kemudian posisi kontrol restitusi tadi saya jelaskan, kemudian yang keenam adalah kita harus bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Oke. Ya, pertanyaannya apa, monggo? Pertanyaan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas waktu yang diberikan. Sedikit pertanyaan dari yang Pak Indra sampaikan tentang restitusi. Jika nanti atau mungkin sudah terjadi di beberapa kelas, kadang sering ada anak yang kurang serap dengan mata pelajaran tertentu, kurang bersemangat, atau di bidang yang lain dia bersemangat. Dan jika kita sebagai mayoritas yang tepat restitusinya apa? Terima kasih. Daripada saya lupa langsung saya jawab. Semoga jawaban saya membantu pemahaman seperti itu. Iya, ada siswa malas, tidak suka dengan belajar mapel ya, atau materi, tetapi dia suka dengan materi yang lain. Nah, penerapannya pembelajaran berdiferensiasi, sepertinya seperti itu, Pak. Belum tentu anak suka membaca, belum tentu anak suka dengan nonton video. Kemarin saya tanya di kelas, siapa yang suka belajar dengan musik? Ada yang tidak suka dengan musik, ada yang suka dengan makan, adanya yang suka membaca, ada yang suka belajar dengan menggunakan audio visual, ada. Nah, kita sebagai guru harus tahu kebutuhan mereka. Memang dituntut seperti itu, Pak, mereka. Ya, jadi anak ini belajarnya ini dengan apa cocoknya ini? Ya kita sebagai guru harus memfasilitasinya seperti itu. Ya, tes. Kemarin suka matematika, Pak. Matematika ditulis di papan tulis tidak suka. Ini saja saya kasih besok ya, menyiapkan uang 20.000. Kita belajar matematika di pasar. Jajan, Pak. Seneng Pol, Pak. Oh, matematika dengan cara shopping lebih menyenangkan daripada matematika di dalam kelas, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Yang lain monggo. Boleh kan? Tanya, Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Indra. Misalnya ada siswa yang berkelahi di lapangan. Nah, saat mendengar kabar tersebut atau laporan tersebut, guru itu langsung mendatangi. Namun ternyata sudah menjadi tontonan siswa yang lainnya. Nah, lalu ternyata murid yang berkelahi itu tidak mau diajak ke ruang tertutup atau untuk direstitusi. Lalu bolehkah kita memberi restitusi di depan siswa yang lainnya? Lalu bagaimana cara yang tepat untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaannya realita sekali ya, Bu. Saya jawabnya ya realita. Ya, untuk merestitusi anak yang bertengkar, kemudian di lapangan misalnya, itu
ketika langsung dipanggil ke ruangan tidak mau. Bolehkah merestitusi di lapangan? Saya yakin Bu, masuk. Saya yakin siswa ketika direstitusi di lapangan, dia itu emosionalnya tinggi, memuncak. Jangankan kok mendengarkan, mengontrol dirinya saja tidak bisa. Biasanya merestitusi itu butuh waktu, pagi harinya atau bisa pagi ya, siang setelah makan atau jajan seperti itu, atau besok pagi, biar dia emosinya stabil dulu. Kemudian kita mengajak yang bertengkar tersebut ke kantor atau ke ruang yang tenang seperti itu. Kemudian kita menanyakan seperti itu. Bisa Bu? Sip. Kalau langsung nanti ngamuk. Itu sudah ya? Sudah paham ya tentang tadi kebutuhan budaya positif. Semoga budaya positif tersebut dapat diterapkan di sekolah kita tercinta SD Negeri Kawen 2 dan menjadi sekolah yang memang dibutuhkan oleh anak. Demikian kurang lebihnya berbagi saya kepada teman-teman. Semoga ini juga dapat menjadikan saya belajar untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra Alfitrul yang telah memaparkan materi yang sangat bagus buat kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat yang diberikan oleh Pak Indra bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.